Ya. Ayo kelompok 11 iki angkat tangan rek. Kelompok 11 itu PS Sapi loh tuh. Iya betul. Ya, betul. Oke. Masukkan. Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Sebelumnya izinkan kelompok saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Indah Parwati sebagai hari ini, dan perkenalkan juga anggota kelompok saya. Saya Mila Rizka Altensa. Saya Sosabila Aryesa Suryandari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul meningkatkan disiplin diri pada anak usia dini. Selanjutnya, menggunakan konsekuensi untuk meningkatkan kompetensi sosial. Belajar sukarela mengikuti apa yang ada aturan dan permintaan merupakan komponen utama kompetensi sosial. Namun seperti yang diketahui semua orang, ada kalanya anak-anak menolak melakukan apa yang diminta, berperilaku tidak pantas, atau gagal aturan yang diberikan. Selanjutnya, pengertian konsekuensi. Konsekuensi adalah peristiwa yang membuat suatu perilaku tertentu lebih besar atau lebih kecil kemungkinannya untuk terjadi di masa depan. Konsekuensi positif meningkatkan kemungkinan terulangnya perilaku, lambat mengurangi kemungkinan perilaku terulang kembali. Ada dua konsekuensi. Ada beberapa aturan yang terjadi pada perilaku keliru anak, yaitu yang pertama, anak-anak tidak yakin dengan peraturannya atau bagaimana cara mengikutinya. Yang kedua, anak kesulitan mengendalikan perilaku impulsif. Yang ketiga, anak mempunyai persepsi yang salah tentang bagaimana untuk mendapatkan penerimaan. Yang selanjutnya ada dua pengertian konsekuensi. Pertama, pengertian konsekuensi. Yang pertama, konsekuensi yang meningkatkan perilaku yang diinginkan. Konsekuensi positif adalah konsekuensi yang memberi penghargaan kepada anak karena memiliki peraturan atau mendorong mereka untuk mengulangi perilaku positif di masa depan. Konsekuensi yang kedua, konsekuensi yang mengurangi perilaku salah, umumnya menyebut semua konsekuensi yang mengurangi perilaku bermasalah sebagai hukuman. Namun penelitian menunjukkan bahwa beberapa penggunaan hukuman efektif dalam meningkatkan disiplin diri dan atau politik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sabil. Yang selanjutnya
Yang selanjutnya ada memutuskan konsekuensi penghambat mana yang akan digunakan. Langkah pertama yaitu ketika mempertimbangkan konsekuensi alami quenches, penting untuk menentukan 3 hal. Apakah hasilnya dapat diterima? Akankah anak menyadari bahwa sesuatu konsekuensi telah terjadi? Apakah konsekuensinya penting bagi anak? Langkah kedua yaitu jika konsekuensi alamiah tidak sesuai, maka konsekuensi logis harus dipertimbangkan. Selanjutnya, langkah ketiga, sebagai upaya terakhir, konsekuensi yang tidak terkait, urutan dapat diimplementasikan. Selanjutnya ada jenis-jenis konsekuensi yang menghambat. Yang pertama ada konsekuensi alami, yang kedua ada konsekuensi logis, dan yang ketiga ada konsekuensi yang berhubungan. Selanjutnya ada 4 konsekuensi yang mendukung perkembangan disiplin diri anak. Yang pertama ada konsekuensi yang tidak terkait. Yang kedua ada konsekuensi logis restitusi. Yang ketiga ada konsekuensi alami. Yang keempat ada konsekuensi positif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dara. Keterampilan untuk menerapkan konsekuensi yang pertama yaitu antisipasi konsekuensi yang sesuai dengan aturan yang Anda buat. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada anak untuk menghasilkan ide-idenya sendiri untuk memecahkan masalah atau akibat yang mungkin timbul. Yang ketiga, menyatakan akibat dalam bentuk peringatan. Yang keempat, memberikan peringatan secara pribadi. Yang terakhir yaitu menunjukkan akibat wajar dari tindakan anak. Menggunakan konsekuensi untuk meningkatkan kompetensi sosial. Belajar menuruti apa yang wajar, aturan, dan permintaan merupakan komponen utama kompetensi sosial. Namun, seperti yang diketahui semua orang, ada kalanya anak-anak menolak melakukan apa yang diminta, berperilaku tidak pantas, atau gagal mengikuti aturan yang diberikan. Kesalahan yang harus dihindari yang pertama yaitu mengandalkan konsekuensi yang mudah lazim daripada mencari konsekuensi yang paling cocok dengan situasi tersebut. Yang kedua, mengabaikan konsekuensi alami. Dan yang ketiga, menuntut kepatuhan yang setia. Keempat, menyimpan dendam. Dan yang terakhir, mendesak maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada Tanyaan yang kirim deh aku rek presentasi dari kami? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sito ta. Enggak jadi. angkat tangan Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan tema keterampilan menangani perilaku agresif anak usia dini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Reda Fatayah Hasna sebagai moderator dan teman saya Safira Bilkis Malika. Selanjutnya pengertian dari perilaku agresif. Perilaku agresif merupakan perbuatan yang cenderung menyerang orang lain, baik secara fisik maupun psikis atau verbal. Sikap agresif bisa muncul pada diri seseorang dari berbagai kalangan usia, dari anak usia dini hingga orang dewasa. Selanjutnya, bentuk perilaku. Bentuk perilaku agresif secara fisik misalnya memukul, menendang, mencubit, menampar, menggigit, lainnya yang berhubungan dengan aktivitas fisik. Bentuk perilaku agresif secara verbal misalnya berupa hinaan, omelan, makian, cacian, dan ejekan. Selanjutnya ciri-ciri anak berperilaku agresif, yaitu yang pertama cenderung melarikan diri dari tanggung jawab, baik tanggung jawab diri sendiri maupun sebagai teman. Yang kedua adalah enggan bergaul. Yang ketiga yaitu suka berbohong. Yang keempat yaitu sangat ingin dipuji dan ingin diperhatikan. Yang kelima yaitu tidak memiliki inisiatif untuk bekerja sama dengan teman-temannya. Yang keenam yaitu memasuki rumah tanpa izin. Yang ketujuh yaitu suka menyiksa binatang dan tumbuhan. Yang kedelapan yaitu sering memulai berkelahi. Penyebab dari anak berperilaku agresif yaitu ada 3 faktor. Yang pertama gangguan biologis dan penyakit, yang ketiga lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah, yang keempat pengaruh budaya negatif. Penanganan anak usia 0 sampai 6 tahun yaitu sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian besar dari orang tua, khususnya mendampingi mereka mengalami berbagai pengalaman, suka duka, serta eksplorasinya, dan membelai lembut sepenuh hati. Bukan hangat, kegiatan bermain, dan bergurau menjadi aktivitas utama dalam pengasuhan di tahap ini. Peran orang tua yaitu perilakunya sehari-hari. Anak tanpa sadar akan tumbuh sikap. Anak akan sadar bagaimana orang tuanya memperlakukannya dan mengasuhnya dengan baik dan benar.
Kemudian penanganan perilaku anak agresif pada usia 7-12 tahun. Orang tua yaitu mendidik dengan konsisten, penuh arahan, dan tetap dilandasi kasih sayang. Anak mempelajari untuk disiplin, konsisten, dan bertanggung jawab. Dalam tahapan ini, anak-anak sudah mampu memahami pemakanan di balik perilaku. Ketika orang tua mengajak berdiskusi mengenai konsekuensi dari perilaku, dampaknya bagi anak maupun orang sekitarnya, anak telah mampu memahaminya. Mereka bahkan sangat membutuhkan konsistensi orang tua dalam menegakkan aturan dan mengatur peran yang tepat dalam keluarga. Sehingga anak memiliki kebiasaan yang positif, termasuk dalam mengekspresikan emosinya. Kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan akan kasih sayang, peran sosial yang jelas, serta perasaan tidak dihargai keberadaannya menjadikan mereka seringkali merasa frustasi yang berakibat pada ketidakmampunya menahan emosi, sehingga bertindak agresif. Disiplin yang masih menerapkan hukuman fisik bukanlah jalan keluar bagi perilaku agresif anak. Mereka memahami tindakannya salah, malah mereka cenderung melihat bahwa kekerasan adalah solusi untuk menjadi dominan atau dihargai. Disiplin di sini seharusnya lebih menekankan pada konsekuensi dari tindakannya dan bagaimana berkomitmen pada tanggung jawab sehari-hari. Oke, selanjutnya, Sarah. Selanjutnya, penanganan perilaku agresif anak usia 15 tahun sampai 21 tahun. Mendidik dengan cara memandang anak sejajar dengan orang tua sebagai sesama manusia memiliki hak masing-masing. Meskipun dalam keluarga anak harus tetap memahami ada aturan dan pemegang tanggung jawab utama di rumah, yaitu orang tua. Pengasuhan pada tahap ini lebih banyak menggunakan pendekatan yang memfasilitasi adanya diskusi keluarga, mengajukan pendapat pada anggota keluarga, serta ikut serta dalam mengambil keputusan dan memiliki peran sekaligus tanggung jawab di keluarga. Saling menghormati bagi individu dengan tetap berdasarkan syariat atau norma yang berlaku di keluarga. Dan kayaknya juga apa yang menjadi kesulitan orang tua dalam rumah tangga dengan memperhatikan jawab yang sesuai dengan usianya. Misalnya, anak memiliki tugas membersihkan kamarnya dan rumah. Anak mengetahui jika memang kondisi ekonomi keluarga sedang menurun dengan diajak hidup sederhana. Adanya keterbukaan antara orang tua dan anak sehingga anak tidak frustasi dan merasa memiliki sistem dukungan di rumah. Selanjutnya, penanganan perilaku agresif anak usia 21 tahun ke atas. Tidak jarang di usia ini relasi orang tua anak memburuk seiring dengan berkembangnya konflik keluarga yang tidak terselesaikan dan meningkatnya kemandirian anak, padahal seharusnya berperan sebagai sumber nasihat dan figur yang kaya pengalaman bagi anak, sehingga menjadi sumber rujukannya dalam menempati kehidupan sebagai individu dewasa. Tanggung jawab dan konsekuensi tindakan anak sepenuhnya ada pada anak itu sendiri, tidak lagi di naungan orang tua. Kondisi selalu dikekang dan diatur seringkali menimbulkan frustasi pada anak dan berujung pada perilaku yang impulsif dan agresif. Pengalaman positif mungkin bekali anak dengan pemahaman yang positif mengenainya saat ini. Satu yang penulis mengatakan bahwa anak terpapar kekerasan dari media tidak mungkin agresif di dunia nyata karena mereka selalu ada dalam lingkungan keluarga yang memiliki komunikasi yang hangat dengan orang tua, khususnya ayah. Anak dapat berperan yang baik. Selanjutnya, Nanda. Aturan yang diterapkan anak dari orang tua. Ada dua aturan yang diterapkan pada anak dalam yaitu aturan yang jelas dan pembiasaan. Selanjutnya, kemudian kesimpulan akan dijelaskan oleh kesimpulannya,
Kemudian kesimpulannya yaitu perilaku agresif merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja yang ditunjukkan dalam bentuk menyerang pihak lain untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Perilaku agresif memiliki dua karakteristik, yaitu agresivitas yang wajar dan agresivitas yang tidak wajar. Perilaku agresif dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu agresi fisik, agresi verbal, dan agresi pasif. Adapun tanda-tanda agresivitas ditunjukkan dengan menggigit, memukul, mendorong, dan menggoda. Penyebab perilaku agresif antara lain adalah faktor biologis dan faktor lingkungan. Perilaku agresif ini adalah merupakan gangguan perilaku yang dapat dibawa anak hingga dewasa. Dengan begitu, akan sangat baik apabila perilaku agresif ini dideteksi dan dicegah sejak anak usia dini. Apabila anak sudah menunjukkan perilaku agresif, maka harus segera ditangani dengan baik sehingga perilaku tersebut dapat berkurang atau hilang agar tidak dibawanya hingga dewasa. Sekian dari saya. Dan presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ada pertanyaan, langsung dikirim aja ya ke aku atau ke Bilkis. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutnya kelompok berapa? Caca. Iya, punyaku. Loading. Ya. Saya loading 86%. Iya, Asmaul, tangan. Oke. Tanganmu, jangan angkat tangan. Bilkis, jangan angkat tangan. Indah. Jahat. Yang kelompok 14 itu pakai laptopnya siapa? Iya, ya. Dan gak nganu. Balik ke laptopku kiriman naik, gak apa-apa. Ayo Caca. Kok kepotong ya? Burung tak pas ngancenan. Ya, oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat selaku dosen ya mat sosial emosional anak usia dini serta teman-teman semua. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perilaku prososial pada anak usia dini. Next slide. Sebelum memasuki materi, izinkan kami perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nazwa Ayu dan teman saya Asmaul Husna. Yang pertama,
Sebelum memasuki ke dalam pembahasan, saya akan membacakan beberapa rumusan masalah yang telah kelompok temukan. Yang pertama yaitu contoh perilaku sosial. Yang kedua, apa yang memotivasi anak memiliki perilaku prososial. Yang ketiga, langkah-langkah yang perlu dibuat perilaku prososial. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi prososial. Yang kelima, strategi untuk membangun perilaku prososial anak. Yang keenam, komunikasi dalam keluarga yang berkaitan dengan perilaku prososial. Dan yang ketujuh, hal yang harus dihindari dalam mendorong perilaku prososial anak. Untuk materi dari perilaku prososial akan dibacakan oleh teman-teman saya, Asmaul. Pengertian dari perilaku prososial. Perilaku prososial terjadi sebagai respon terhadap kesejahteraan orang lain yang dilakukan secara proaktif atau sebagai respon terhadap kebutuhan yang diketahui. Seringkali dan manfaatnya. Untuk dalam tindakan tersebut perlu dipraktekkan sejak kecil dan pada akhirnya terbawa hingga dewasa. Perilaku prososial pada anak usia dini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi perilaku prososial pada anak usia dini yaitu faktor dari anak itu sendiri atau bawaan, seperti kemampuan berempati dan karakter prososial, faktor suasana hati atau mood. Faktor eksternal, faktor lingkungan yang baik seperti lingkungan keluarga dan sekolah yang perilaku prososial. Pembiasaan yang baik yang ditanamkan sejak dini melihat dan menjadikannya sebagai contoh langsung. Next. Contoh perilaku prososial adalah perilaku yang bertujuan untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun dari orang lain, seperti membantu orang yang membutuhkan bantuan, berbagi dengan orang lain, seperti memberi makanan atau pakaian. Yang ketiga, untuk menghibur orang yang sedang sedih. Dan terakhir, yaitu menyelamatkan orang-orang yang berada dalam bahaya. Lanjut. Nah, di sini ada faktor yang mendorong anak menjadi prososial, antara lain yaitu empati. Anak yang merasakan penderitaan individu lain cenderung memiliki empati dan keinginan untuk membantu orang tersebut. Yang kedua, penghargaan sosial. Anak yang mendapatkan penghargaan dari lingkungan sosialnya seperti keluarga, teman, dan guru cenderung lebih termotivasi untuk melakukan perilaku prososial. Ketiga, pola asuh. Pola asuh yang demokratis, di mana terdapat komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Dapat memotivasi anak untuk melakukan perilaku prososial. Yang keempat, peran orang tua. Orang tua dapat menjadi motivator dalam menanamkan perilaku menolong pada anak. Yang kelima yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang mendukung perilaku prososial, seperti sekolah atau komunitas yang mendorong kegiatan sosial, memotivasi anak untuk melakukan perilaku sosial. Next. Langkah-langkah yang terlibat dalam prososial. Yang pertama ada kesadaran. Anak-anak muda pertama-tama harus menyadari bahwa seseorang akan mendapat manfaat dari respon prososial. Untuk melakukan hal ini diperlukan ketelitian dalam menafsirkan apa yang mereka lihat dan dengar. Ini berarti mengenai sinyal mara bahaya yang umum seperti menangis, mendesah, menangis atau protes, serta mengidentifikasi isyarat verbal dengan benar. Yang kedua, keputusan. Saat anak mengidentifikasi seseorang yang membutuhkan, mereka dihadapkan pada keputusan apakah orang tersebut akan bertindak atau tidak.
Tiga faktor yang mempengaruhi keputusan ini mencakup hubungan anak-anak dengan orang yang membutuhkannya, suasana hati mereka, dan apakah mereka menganggap diri mereka pada dasarnya adalah makhluk prososial. Yang ketiga, tindakan. Jika anak memikul tanggung jawab untuk berbagi, membantu, atau bekerja sama, mereka kemudian harus memilih dan melakukan perilaku yang mereka anggap sesuai dengan situasi. Perilaku mereka dalam keadaan seperti itu dipengaruhi oleh dua kemampuan, pengambilan perspektif dan pengetahuan instrumental. Dan yang terakhir yaitu berpisah. Anak-anak yang lebih besar merasa lebih mudah untuk berpisah dengan beberapa orang, karena mereka berbeda dalam hal nilai kepemilikannya. Anak-anak di tahun-tahun awal sekolah dasar juga termotivasi untuk berbagi karena keinginan untuk diterima oleh orang lain. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku prososial dibagi menjadi faktor eksternal dan internal. Faktor situasi atau karakteristik, yaitu kehadiran orang lain. Individu yang sendirian lebih cenderung memberikan reaksi jika terdapat situasi darurat ketimbang bila ada orang lain yang mengetahui situasi tersebut. Karena semakin banyak orang yang hadir, semakin kecil kemungkinan individu yang benar-benar akan memberikan pertolongan. Kondisi lingkungan. Keadaan fisik lingkungan juga mempengaruhi kesediaan untuk membantu. Seperti pengaruh kondisi lingkungan ini kayak cuaca, ukuran kota, dan derajat kebisingan. Terus yang ketiga, tekanan waktu. Ketika seseorang dari pihak penolong berada pada situasi yang mendesak, di mana dia berburu-buru untuk mencapai suatu tempat atau memenuhi tuntunan tugas, maka kecil kemungkinan ia akan menolong. Next. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Caca. Selanjutnya, strategi membangun perilaku prososial anak. Yang pertama, bisa dilakukan dengan memotivasi anak untuk berperilaku prososial, dengan menjelaskan mengapa apa baiknya yang akan ia rasakan ketika berperilaku prososial. Pastinya didasari dan disesuaikan oleh umur mereka. Yang kedua, mengasah kesadaran. Anak-anak harus memiliki kesadaran bahwa seorang akan mendapat manfaat dari perilaku prososial, begitupun sebaliknya. Dan yang ketiga, mengajarkan baik dan buruknya hal yang anak kita lakukan, sehingga anak dapat terdorong memiliki perilaku prososial. Next. Selanjutnya, yaitu komunikasi dalam keluarga yang berkaitan dengan perilaku prososial. Antara bayi dan orang tua diyakini menjadi dasar perkembangan prososial menurut Sarni et al. 2006. Percakapan orang tua dengan anak juga terkait dengan perkembangan empati menurut Thompson 2006. Di usia selanjutnya, di rumah-rumah di mana anak-anak mengamati tugas-tugas dari setiap anggota keluarga dan bagaimana untuk membantu satu sama lain. Anak juga mengamati bahwa kewajiban dilakukan di mana setiap orang bekerja untuk membantu demi kebaikan keluarga. Hal tersebut membuat anak terbiasa melihat sehingga anak mudah memiliki perilaku sosial. Next. Dan yang terakhir dalam pembahasan kali ini yaitu kesalahan yang harus dihindari yang dapat mempengaruhi perilaku prososial. Yang pertama, menghindari pembelajaran menyimpang yang dapat mempengaruhi anak melakukan hal-hal egois. Yang kedua, jarang memberikan reward pada anak. Berikan reward saat anak melakukan perilaku baik, guna mengapresiasi kebaikan mereka.
Yang ketiga, membatasi apa yang dapat anak lihat dari media, seperti handphone atau televisi. Mengingat apa yang dilihat anak akan mudah ditelan mentah-mentah sehingga membuat anak dapat meniru apa yang sudah ia lihat. Dan yang terakhir, yaitu perilaku orang dewasa yang mendesak anak-anak untuk saling membantu, tetapi jarang menawarkan bantuan sendiri atau melakukan dengan enggan, menunjukkan kepada anak-anak bahwa membantu bukanlah prioritas utama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Nanti pertanyaan bisa disampaikan lewat chat di aku ataupun Asmaul. Next slide. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebanyakan indah ya. Iya. Ya. Awal kamu udah buka chat belum? Sudah. Bukan awal. Halo Awa, kamu partnerku kan? Ya Awa nanti, Bel sama Awa ada kamu. Awa tidur. Ini ada. Ya wes, aku tak presentasi dhewe. Temen aturan. Ya, oke. Ya gak tahu, tanya ini aja, tanya Ekis. Ekis, Awa kemana? Oke. Yaudah, tak mulai sendiri. Nggak apa-apa. Suaramu agak putus-putus. Sama menunggu Awa. Tolong dong, Rekis, kamu bisa dari Jamit bentar buat telepon Awa atau gimana? Oh, halo. Tadi Awa udah tak telepon. Tadi putus-putus nggak, Rek? Dijawab. Halo? Putus-putus nggak, Rek? Kayak mau. Sama. Rek, suaraku nggak putus-putus kan? Kalau nggak, tak lanjut. Ya wes, tak mulai aja. Oke. Mungkin ketiduran. Assalamualaikum, selamat siang semua. Yang saya hormati Ibu Wida yang kebetulan berhalangan hadir, dan teman-temanku kelas 2023 yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung di mata kuliah sosial emosional anak usia dini. Baik, kami dari 14, saya bersama rekan saya Salwa Rohmania akan menjelaskan topik yang berjudul mendukung perkembangan anak
dari segi seksualitas, etnisitas, dan kebutuhan luar biasa. Oke, lanjut, Yola. Lanjut. Baik, perkembangan psikoseksual anak. Pengetikan gender adalah proses perkembangan psikososial di mana anak-anak memperoleh tidak hanya identitas gender namun juga motif, nilai, dan perilaku yang dianggap sesuai dalam budaya mereka untuk anggota jenis kelamin biologis mereka. Hal ini dimulai jauh lebih awal dari perkiraan sebelumnya dan berlanjut hingga dewasa. Lanjut. Nah, identitas etnis, preferensi, dan sikap pada anak. Sama seperti pengembangan peran gender yang tampaknya bergantung pada usia tahapan, demikian pula pengembangan etnis, kesadaran, dan kepekaan budaya mereka. Lanjut. Penyertaan anak dengan kebutuhan luar biasa. Kelompok anak-anak lain yang berpotensi rentan tempat pendidikan dan penitipan anak adalah mereka yang mengalami disabilitas, namun tidak sampai pada tingkat yang membuat mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota masyarakat arus bersama, meskipun diperkirakan sekitar 10% dari seluruh anak memiliki kebutuhan luar biasa, disabilitas, atau keterlambatan perkembangan sulit untuk menentukan jumlah. Lanjut. Rasa malu dan temperamen sulit pada anak. Yang pertama, hambatan dalam berinteraksi. Yang kedua, perasaan kekurangan. Dan yang ketiga, ikatan fokus pada diri sendiri. Lanjut. Strategi berkomunikasi dengan keluarga tentang perbedaan individu anak. Yang pertama, mendengarkan secara aktif anggota keluarga untuk mengetahui agenda dan keinginan mereka mengenai pengalaman anak mereka dalam program. Yang kedua, menanggapi kekhawatiran anggota keluarga dengan empati dan kejujuran. Yang ketiga, saat mengintegrasikan anak berkebutuhan khusus, manfaatkan keluarga sebagai sumber daya utama. Dan yang terakhir, tetap berpegang pada isu ini ketika menantang orang tua yang menganjurkan sikap tidak menerima orang lain terhadap anak-anak mereka berdasarkan bias. Oke, lanjut. Kesimpulan. Permasalahan sensitif seputar seksualitas anak, etnisitas, kebutuhan khusus, dan perbedaan kepribadian terkadang dapat menyebabkan ketidaknyamanan, kejengkelan, rasa malu, atau kebingungan dalam memilih cara yang paling efektif untuk mendukung anak dan keluarga mereka. Ketika perasaan ini mengarah pada penginderaan, penolakan, agresivitas, atau sikap terlalu protektif, kemampuan kita untuk mendukung perkembangan dan pengembangan kompetensi anak akan berkurang secara signifikan. Oke. Awak beneran ketiduran. Aku lagi tangi. Teman-teman mohon maaf kalau kurang jelas. Aku sendiri juga kurang jelas. Soalnya ini dan awal, jadi kita miskom aja gitu loh. Kita belum. Aku WA awal kan belum dibalas. Terus tiba-tiba udah presentasi. Pokoknya intinya bab kita itu udah membahas seputar anak mengenal seksualitas kayak tahap perkembangan itu loh. Laten atau apa itu. Jadi di ini anak sudah mengenal kayak onani, masturbasi seperti itu. Cuman di PPT ini emang
kurang sepertinya. Mungkin kalau ada pertanyaan, nanti aku kirim translate bukunya ke grup aja, oke? Kalian bisa chat aku atau Awa. Makasih. Sorry ya, Ros. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima belas, ayo 15. Aku. Mana? Yo. Yalah tidur. Aja turu ya. Oh, Iki kan. Wes tuh. ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Saya dan Rosa ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu membuat keputusan. Kami dari kelompok 15. Itu ada aku sama Rosa. Lanjut.
Pertimbangan etis tentang perilaku ekstrim anak-anak. Perilaku ini perlu mendapat perhatian dari ahli perilaku atau medis. Di satu sisi, perilaku anak bisa jadi sangat membingungkan atau disfungsional sehingga orang dewasa khawatir mengabaikannya akan berakibat buruk. Di sisi lain, di sisi lain, ia khawatir akan membuat keluarga khawatir, menyinggung perasaan mereka, atau meminta mereka untuk melakukan sesuatu yang mungkin akan mengorbankan banyak waktu atau uang. Terombang-ambing di antara kedua sisi masalah tersebut, profesional yang membantu mungkin merasa tidak mungkin untuk membuat keputusan secara sadar. Ada panduan yang tersedia bagi para profesional yang mampu untuk membuat penilaian etis seperti itu dengan lebih pasti. Lanjut. Nah, di sini ada indikator pelecehan dan pengabaian terhadap anak. Yang pertama ada indikator fisik. Indikator fisik ini biasanya adanya kekerasan anak melalui fisik yang bisa ditunjukkan lewat kayak adanya pakaian robek, terus baru iku bengkak-bengkak atau memar-memar yang ada di tubuhnya. Terus indikator perilaku itu seperti kayak anak itu masih berperilaku seperti kekanak-kanakan, seperti sering menghisap jempol, terus mengompol atau menangis berlebihan. Terus ada indikator verbal itu. Dan indikator verbal itu keluhan nyeri pada area genital, melaporkan kejadian kontak seksual dengan orang dewasa atau anak yang lebih besar. Kayak ada seseorang kayak perkataan gitu loh, kayak ngomong ke anak itu, jangan itu perilaku gitu. Melaporkan kasus atau merahasiakan permainan dengan orang dewasa atau anak yang lebih besar. Terus ada tanda-tanda penganiayaan dan pelantaran anak. Anak mengekspresikan rasa takut ditinggal sendirian dengan orang dewasa atau anak yang lebih tua, melaporkan dia bermain-main dengan itu, dia menyentuhku atau pacarku, ayah atau saudara laki-laki atau bibi. Melakukan sesuatu kepadaku ketika tidak ada orang lain di sana. Lanjut. Iya. Kesimpulan. Pengambilan keputusan etis merupakan salah satu metode atau pendekatan dalam pengambilan keputusan, di mana individu atau pemimpin yang bertugas menentukan suatu keputusan dalam suatu organisasi harus memperhatikan etika-etika yang ada. Pengambilan keputusan etis juga harus memperhatikan implikasi dari keputusan-keputusan yang telah dibuat. Implikasi tersebut merupakan dampak yang dapat ditimbul ketika keputusan tersebut dibuat oleh organisasi. Dampak tersebut dapat berupa dampak pada kondisi lingkungan, ekonomi, masyarakat, kestabilan politik, kesejahteraan masyarakat, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, terima kasih. Jika ada pertanyaan, bisa dikirim ke aku atau ke Rosa. Terima kasih. Ada ngomongannya nggak jelas ya. Mek aku tok sing merhatiin teko kelompok 10. Arek-arek sing lainnya wis turu. Tai. Ya. Ngantuk aku. Ane asdose Ibu Wida. Turu ane asdose. Terus gimana perasaannya jadi asdos? Jadi Elia, Ros bagaimana?